protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan dari Gereja Isa Masih Tanah Mas, yaitu Bapak Pendeta Harun Junaidi dan istri. Saya minta supaya berdiri. Ya, kasih aplaus saudara. Ya, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita mengucap syukur sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kita semua. Hari ini kita ada di hadapan Tuhan, di bait Tuhan. Mari kita percaya Dia Tuhan yang beserta dengan kita semua selama-lamanya. Amin. Mari tinggikan Tuhan bersama-sama dengan puji-pujian kita. Haleluya. Aku datang
sebab Engkau Tuhan yang beserta dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau layak dipuji, ditinggikan di atas segala-galanya. Pagi ini kami umat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kami siap bersorak-sorai. Kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami. Dari awal sampai akhirnya ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan pujian dan syukur kita. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Dengan hati bersuka rasakan
kasih Tuhan. Haleluya. Dia Bapa yang setia. Ketika kita tidak setia, Dia Tuhan tetap setia. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, Bapa Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau mulia.
satu pujian, pertolongan-Mu begitu ajaib. Dia Tuhan yang ajaib kuasanya. Dia Tuhan yang sanggup menyatakan jawaban doa-doa kita kepadanya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
kami memiliki Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesulitan, Engkaulah penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila firman-Mu pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, mengajar kami, sehingga kami tetap dekat dan setia kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bila kehadiran Tuhan boleh membuat kehidupan kami mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu di dalam anugerah dan kasih daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lukas dan juga staf pengembalaan yang memberi kepercayaan pada saya hari ini ibadah 1 dan 2 untuk bersama-sama dengan saudara. Salam dari Jemaat Gereja Isa Al-Masih di Tanah Mas, Semarang untuk saudara-saudara di tempat ini. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara dan kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama, judul perikop ini adalah Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu bisa melanjutkan bacaan ini sampai selesai, nanti di rumah bisa diperdalam lagi. Pagi hari ini saya akan sampaikan tentang satu tema yaitu keluar dari krisis. Kalau kita baca ayat-ayat tadi di awal, kita sudah tahu itulah latar belakang yang terjadi dalam kehidupan Daud pada waktu itu. Sebetulnya Daud dan orang-orangnya ini diajak mau berperang oleh orang Filistin karena posisi Daud pada waktu itu ada di daerah Filistin, di daerah kekuasaan Raja Akhis. Nah, seperti biasa orang Filistin berperang dengan orang Israel.
Nah, pada saat Daud dan orang-orangnya diajak untuk berperang, ternyata raja-raja orang Filistin yang lain tidak setuju. Karena Daud adalah orang Israel. Lalu mereka meminta kepada Akhis supaya Daud pulang ke rumah. Tidak usah ikut perang. Akhirnya Daud dan orang-orangnya pulang ke tempat mereka, ke daerah mereka, yaitu di Siklag. 3 hari perjalanan, dan apa yang terjadi kita melihat atau kita membaca tadi, Siklag sudah terbakar habis. Harta benda mereka dirampas, istri dan anak-anak mereka juga ditawan oleh orang Amalek. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat yang keempat, mereka semua menangis karena kehilangan harta, kehilangan keluarga. Bahkan firman Tuhan berkata mereka sudah begitu pedih menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa bayangkan, sangat histeris kan? Pernahkah kita mengalami menangis, tapi sudah tidak dapat menangis lagi? Air mata mungkin sudah habis. Itu kepedihan mereka, itu masalah yang Daud hadapi pada saat itu. Tetapi bagi Daud pribadi masih ditambah lagi. Karena orang-orangnya merasa kecewa, mereka merasa pedih hatinya, mereka marah. Lalu mereka ingin melontari Daud dengan batu. Sudah jatuh, tertimpa tangga ya. Sudah kehilangan, mau dilempari batu. Nah, saudara, inilah krisis yang Daud alami pada waktu itu. Dia kehilangan keluarga, kehilangan harta benda. Dia sangat sedih. Tetapi ayat yang ke-6 itu luar biasa. Daud tidak putus asa. Daud tidak marah. Daud tidak menyalahkan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, Daud menguatkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itu kunci. Masalah boleh terjadi. Krisis bisa terjadi. Apalagi hari-hari ini ya saudara, tidak tahu di Kudus, di Semarang cari minyak goreng, susahnya minta ampun. Mau antri di supermarket, sudah habis. Terakhir kedelai naik, tempe naik tinggi harganya. Bahkan kemarin ada video sampai buat tempe dicampur dengan kardus yang dihaluskan, dibuat bubur, dicampur untuk buat tempe. Belum lagi nanti yang lain, katanya gas juga mau naik. Saudara, bisa membuat orang takut, khawatir, cemas, krisis. Belum krisis dalam rumah tangga, krisis dalam ekonomi, krisis dalam hal-hal yang lain. Nah, di dalam menghadapi masalah-masalah yang sedemikian, mari pagi hari ini kita belajar seperti Daud. Mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu adalah solusi yang paling tepat dan paling benar. Nah, saudara, apa artinya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Artinya yang pertama adalah Daud berserah total kepada Allah.
Ini pengalaman Daud yang luar biasa. Dari muda dia sudah mengenal Allah. Dalam perjalanan hidup rohaninya juga luar biasa. Oleh karena itu pada saat dia mengalami kehidupan yang krisis, masalah sedang terjadi, dia tidak marah, dia tidak kecewa. Dia tidak menyalahkan siapapun, bahkan menyalahkan Tuhan, tidak. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berserah total kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Allah akan beracara dalam hidupnya. Amsal berkata, pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Daud itu orang hebat, saudara. Dia seorang tentara yang jenius, ahli strategi perang. Berpuluh kali dia perang, dia selalu menang. Tapi pada saat dia menghadapi peristiwa ini, karena musuhnya siapa tidak tahu, karena sudah lewat, oleh karena itu dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allah total. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Daud yakin betul kalau dia percaya kepada Tuhan, berserah kepada Allah, maka Allah akan bertindak di dalam hidupnya. Masalah boleh terjadi dalam hidup kita, krisis boleh terjadi, tapi saudara dan saya harus berserah kepada Tuhan kalau mau keluar dari krisis hidup kita. Andalkan Tuhan. Percaya dengan segenap hati kita. Allah akan bertindak di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, dia bukan hanya berserah, tapi Daud percaya bahwa pertolongan itu satu-satunya datang dari Tuhan. Bukan dari manusia, bukan dari dunia ini. Dia sangat percaya bahwa Tuhan yang dia percayai, Tuhan itulah yang akan menolong. Mazmur yang terkenal 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud sangat yakin bahwa pertolongan itu akan datang daripada Tuhan. Caranya bagaimana? Tuhan yang akan buka jalan. Nah, kalau saudara baca ayat itu sampai selesai, Tuhan buka jalan. Dia bertemu dengan seorang budak yang sudah ditinggal karena sakit, budak orang Amalek. Justru orang itulah yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan siapa yang melakukan pembakaran, siapa yang merampok, siapa yang merampas harta benda mereka. Dan dari situ Daud tahu apa yang dia akan lakukan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Sekalipun sulit, sekalipun kita berkata enggak mungkin Pak. Sulit. Tapi percayalah. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Pertolongan itu datang dari Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Artinya, Allah yang menolong saudara dan saya adalah Allah yang maha kuasa. Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Tuhan selalu bisa, selalu mampu, dan selalu mau. Cuma di sini kita harus hati-hati. Jangan kita yang mendikte Tuhan, Tuhan menuruti kita. Tapi saudara dan saya harus tahu bahwa Tuhan punya waktu, punya otoritas, dan punya kuasa. Pertolongan itu datang dari Tuhan. Dan itu yang diyakini oleh Daud. Pasti ada jalan keluar. Yang ketiga, saudara. Keluar dari krisis, kunci yang ketiga adalah doa. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan bin Abimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dalam hidup Kristiani, dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya, kunci yang paling hebat untuk mengatasi segala persoalan masalah adalah berdoa. Sekalipun kita sudah sangat familiar, orang Kristen berdoa itu sudah biasa. Tapi itulah kunci. Daud berdoa kepada Allah dan Tuhan memberikan petunjuk. Kejar dan kamu akan menang. Kamu akan dapat mengambil kembali semuanya. Ayat yang klasik dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya bahwa saudara dan saya sudah pernah mengalami mungkin berkali-kali. Saudara berdoa, saudara menang, saudara berdoa, saudara keluar dari krisis. Dan inilah memang kuncinya. Gereja ini berdiri megah luar biasa. Karena apa? Karena ada banyak orang yang berdoa. Hidup saudara dan saya tidak bisa lepas dari doa. Kalau kita mau menang, kita mau berhasil, kita mau keluar dari persoalan masalah kita, berdoa. Punya waktu dengan Tuhan. Doa itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Saudara, pada saat saya merintis dengan teman, pada waktu saya masih di JKI, gereja kami ada di sebelah, dekat dengan gereja Isa Al-Masih Pringgading. Saya dulu tidak tahu daerah Widosari itu di Semarang itu seperti apa. Saya pikir di tengah kota tidak ada masalah. Gereja yang sedang dibangun akan aman-aman saja. Tapi pada waktu proses pembangunan terjadi, saya tanya, saya punya kenalan di Gang 1 di Widosari, saya tanya, daerah di sini itu suasananya seperti apa? Apakah memang aman, baik? Ternyata tidak, saudara. Ternyata daerah di situ, Widosari itu, dekat Kampung Kali, ada narkoba, transaksi narkoba yang luar biasa. Ada kejahatan, banyak orang berbuat jahat di situ. Ada perjudian, ada mabuk-mabukan, dan ada prostitusi yang kelas tinggi.
Tidak ada yang tahu kalau bukan orang di situ. Saudara, gereja dilingkungi dengan model masyarakat yang seperti ini. Ini tantangan bagi kami waktu itu. Nah saudara, yang kami lakukan hanya berdoa. Tiap pagi berdoa, tiap pagi perang rohani, dan seminggu beberapa kali saya dengan pengerja saya keliling berdoa, meyakini bahwa Tuhan akan melepaskan. Dan betul saudara, kuasa doa itu luar biasa. Kami tidak pernah ngomong dengan mereka, kami tidak pernah ngomong berhenti ya, jangan berjudi lagi ya, jangan transaksi narkoba ya. Tidak bisa saudara. Tapi kuasa Allah, satu demi satu, Tuhan bisa selesaikan. Begitu gereja kami buka, semuanya sudah bersih. Saya mendengar sendiri dari kesaksian mereka, saudara. Salah satu wanita, ya kebetulan pengerja saya itu karena mantan preman di Kampung Kali, dia tahu persis. Dia tanya, Mbak bagaimana sekarang? Dia jujur mengatakan, sejak ada gereja di depan, kami sepi dan sebentar lagi akan tutup. Kami tidak pernah tahu dan kami tidak pernah bicara. Tapi Allah yang Maha Kuasa, Dia yang berbicara. Saudara, mari kita belajar. Apapun yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, persoalan masalah yang bisa membuat saudara masuk dalam krisis kehidupan, percayalah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan satu-satunya. Karena di dunia ini tidak ada penolong yang lain kecuali Allah kita. Dan mari kita berdoa dan bertindak di dalam iman kita. Maka Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan menolong kita. Dunia memang berubah. Pasti berubah. Tapi saudara dan saya, orang-orang yang percaya, kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Itu yang menguatkan kita. Itu yang akan menolong kita. Jangan pernah ragu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Tetaplah setia. Tetaplah mengikut Tuhan. Karena di sanalah saudara akan menemukan kasih karunia, kuasa dan kelepasan. Karena Allah kita luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bila benih yang kekal itu terus bertumbuh, menguatkan, meneguhkan kami. Sekalipun kami menghadapi zaman yang sukar, zaman yang sulit. Ada banyak perubahan yang bisa terjadi. Tapi kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan, biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkaulah penolong dalam hidup kami. Kami tetap mau bertekun di dalam doa-doa kami. Karena itu kunci yang bisa membawa kelepasan di dalam kehidupan kami. Memberkati semua jemaat Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Di rumah tangga, pekerjaan, dan setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lukas, staf penggembalaan, semua pengerja, semua jemaat. Biar kasih karunia Tuhan menyertai mereka dan gereja ini terus bertumbuh berkembang sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan taruh. Terima kasih Tuhan. Biar segala puji, hormat, dan kemuliaan boleh kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saudara diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mendapatkan double porsi, silakan hadir dalam ibadah siang di sesi kedua nanti. Bapak Pendeta Harun akan tetap menyampaikan firman Tuhan untuk memberkati kita. Oleh sebab itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Harun Junaidi bersama dengan Ibu yang senantiasa setia menyertai. Kiranya Tuhan terus akan memberkati dan menyertai perjalanan pelayanan Bapak bersama dengan Ibu, staf pengembalaan yang ada di dalam kuasa Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam warta jemaat. Tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya pagi hari ini di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Ada? Tidak ada. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai tanggal 20 atau hari ini. Bagi Bapak Ibu yang merasa berulang tahun di pekan kemarin dari tanggal 14 sampai hari ini, silakan bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online di mana Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Saudara tetap berada di tempat. Kami akan mendoakan dari tempat ini. Ya, ada satu, ya ada dua, di atas, yang di bawah. Ada, oh di belakang. Oke. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dan juga kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Terlebih dahulu mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia dan rahmat Tuhan. Senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Engkau, percaya kepada Engkau. Karena di situ letak kekuatan kami, di situ letak pertolongan kami. Dan itu Engkau buktikan dalam kehidupan kami ketika kami kembali mengingat hari kelahiran kami. Bahkan sampai hari ini, anugerah-Mu itu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di beberapa hari yang lalu. Kiranya di hari ulang tahun, di hari spesial ini, Tuhan akan menyatakan berkat secara spesial untuk mengangkat, membangunkan iman mereka, untuk melihat dengan kacamata iman bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka untuk menyatakan pertolongan-Mu, untuk menyatakan penyertaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Oleh sebab itu, kiranya berkat itu akan senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berulang tahun, untuk selalu mengingat pertolongan Tuhan, untuk selalu mengingat karya-karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena hanya itu yang menjadi kebanggaan kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang berulang tahun, dimanapun engkau berada di tempat ini, yang saat ini mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati engkau. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atasmu untuk menyatakan kuasa dan mujizat atas kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, stamina prima untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mengaruniakan kepadamu untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, dagangmu, usahamu, pelayananmu, apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan, dibuat berhasil. Oleh karena tangan Tuhan yang penuh kuasa itu senantiasa ada dalam kehidupan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Amin. Sekarang mari kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kelemahan tubuh,
yang saat ini masih dalam perawatan medis di rumah sakit maupun yang sudah dalam proses pemulihan di rumah. Kita berdoa kiranya Tuhan akan terus menyatakan pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa dan tetap percaya kepada Engkau, karena Engkau yang memiliki kuasa atas segala kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu untuk anak-anak-Mu saat ini yang terus berharap akan pemulihan dan kesembuhan atas segala kelemahan tubuhnya. Kami berdoa untuk Ibu Hartina. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Yulianawati dari proses pasca operasi. Kami berdoa untuk proses pemulihan Ibu Meyi, Ibu Lena, Ibu Mariana, Bapak Baron Kartolo, Ibu Kinglip, Ibu Meyung yang saat ini terus mengalami pertolongan dan jamahan Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk Ibu Tan Kimoy. Tuhan juga akan lawat anakmu ini, nyatakan kuasa-Mu atas iman percayanya kepada Engkau. Dan mujizat itu terjadi. Demikian pula untuk anak-anak-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu. Kami tetap percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Kuat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Menyerahkan sepenuhnya doa permohonan kami dengan penuh percaya di dalam satu nama, di atas segala nama, tabib yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas untuk menyampaikan doa berkat. Ya, mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan perjalanan pulang kita. Hari ini Tuhan kami bersyukur bahwa melalui hamba-Mu iman kami dikuatkan. Karena satu-satunya pertolongan hanya kepada Engkau. Tuhan, apabila kami sungguh-sungguh mengharapkan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, maka disitulah kemenangan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain menjadi milik dan bagian kami. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu itu akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, bahkan jalan keluar serta kemenangan kepada kami yang pada saat ini menghadapi masalah persoalan. Sebab kami sadar bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Melalui hamba-Mu, kami semua diberkati dan dikuatkan iman kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut menghadapi apapun juga. Karena penyertaan-Mu, Emmanuel. Penyertaan-Mu itu sungguh-sungguh terbukti. Apapun juga yang kami hadapi, kalau kami menghadapinya bersama Engkau, kami sanggup melakukan sesuatu kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Namun kami tahu Tuhan, bahwa saat ini Engkau sudah memberkati kami, sehingga memungkinkan kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami agar bisa dipergunakan untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin kalau kami sungguh-sungguh memberikan dengan tulus hati dan dengan penuh kasih untuk pekerjaan daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Sekarang saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang bersama-sama dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua,
mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya.